Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan jamah hati kami. Kami buka hati kami biar Roh-Mu bekerja, menginsafkan kami akan dosa, menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, memenuhi kami dengan Roh-Mu agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, baik saudara, melanjutkan khotbah pada minggu yang lalu. Saudara, ada tema yang sudah saya siapkan, Roh Kudus penuhi hidupku, ya. Coba kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, itu Roh Kudus, ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, saudara, setelah Yesus berkata bahwa saudara dikatakan bahwa Dia akan naik ke surga, ya, dikatakan jangan gelisah hatimu, ya, di ayat yang pertama, kedua dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saudara, ya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, tentang apa, saudara? Roh Kudus, ya. Nah, dikatakan saudara di ayat yang ke-16 dikatakan akunya siapa? Yesus, ya. Aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa, saudara? Seorang penolong yang lain, ya. Nanti kita akan, ya, saudara, bahas hal ini. Penolong yang lain supaya apa? 2, 3, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sebelum Yesus naik surga, Tuhan tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Makanya Tuhan katakan, aku akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya. Terus, yaitu apa, saudara? Dikatakan yaitu Roh kebenaran, ya. Dikatakan bahwa Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya. Roh Kudus itu disebut juga sebagai Roh kebenaran. Dia mewakili sifat Allah. Allah sifatnya yang pertama adalah kudus. Katakan sama-sama kudus. Ya, saudara. Yang kedua adalah kebenaran, ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Yaitu saudara harus hidup di dalam kebenaran, ya. Saudara pikiran kita mesti benar, ya. Saudara, hati kita mesti benar. Itulah yang membuat hidup kita menjadi kudus, ya. Dikatakan saudara yaitu Roh kebenaran, ya. Itulah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Kenapa? Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara, kamu mengenal Dia. Dari mana kita mengenal akan Roh Kudus, Roh kebenaran? Dikatakan sebab Ia menyertai kamu dan apa? Dan akan diam di dalam kamu, ya. Artinya diam di dalam hati kita, ya. Firman Tuhan katakan, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, ya. Saudara, ada dua yang bisa menguasai hidup kita, Roh Kudus atau Roh Allah.
ya, roh Allah atau roh jahat, ya. Tetapi saudara dikatakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus yaitu Roh kebenaran, dan Dia akan diam di dalam kamu. Berarti kalau Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, maka yang pertama tugas Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, itu pekerjaan yang utama. Ya, saat kita dengar firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus lewat hamba-hambanya, kemudian Roh Kudus mulai bekerja, Roh Allah mulai bekerja. Dia mulai menjamah hati saudara, ya, mengingatkan kita akan dosa. Maka saudara, timbullah di situ kesadaran, ya. Saudara, hati yang menyesali segala dosa-dosa kita, dan saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, menginsafkan kita akan dosa. Ya, kalau roh jahat itu saudara sebaliknya, mendorong kita untuk berbuat dosa. Tetapi kalau roh Allah, saudara, Roh Kudus, Roh kebenaran, Dia menginsafkan kita akan dosa. Ya, saudara, akan dosa karena yang pertama, karena kita tidak percaya akan Yesus. Ya, nah saudara, dosa yang utama karena ketidakpercayaan. Ya, nah kalau kita bisa percaya Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya, karena dikatakan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah. Ya, jadi saudara, bukan karena kita, tetapi tugas kita apa? Tugas kita adalah hanya membuka hati. Pada saat firman Tuhan disampaikan, saudara mendengar firman Tuhan, maka Roh Tuhan itu mulai bekerja. Dia mulai menjamah hati saudara, sehingga saudara ada timbul yang namanya penyesalan akan dosa, sehingga menyadarkan kita akan dosa, kemudian kita menyesal, dan kita berbalik dari hidup kita yang lama. Saudara, pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah melahirbarukan kita. Amin. Ya, artinya apa? Hidup kita yang lama, yang dahulu kita hidup dalam dosa, dalam percabulan, dalam kenajisan, saudara, dalam hawa nafsu, kecemaran, Roh Allah mulai bekerja, sehingga saudara di situ timbul pertobatan. Amin. Karena itu saudara, gereja yang hidup adalah gereja yang membawa setiap jemaatnya, saudara, menuju perubahan hidup. Dan perubahan hidup bukanlah hasil usaha manusia atau pembicara. Ada pembicara yang biasa-biasa aja, dia nggak terlalu pintar seperti Petrus. Dia seorang nelayan, tapi karena diurapi oleh Roh Kudus, khotbahnya 3.000 orang bertobat. Amin. Dan disitulah awal yang namanya awal gereja yang mula-mula. Disitulah yang namanya ulang tahun gereja. Ya, saudara, 3.000 orang bertobat. Padahal dia adalah seorang nelayan. Ya, namun saudara dan saya, ya, kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi Tuhan bilang kamu akan terima kuasa. Ya, dunamos. Ya, dunamos itu artinya ada dinamit, itu dari kata dunamos, punya daya ledakan. Artinya membuat orang itu bertobat, saudara. Sebetulnya hari Pentakosta itu adalah hari raya penuaian. Tapi pada hari Pentakosta, maka saudara, Roh Kudus turun ke atas para murid, dan terjadi yang namanya penuaian jiwa-jiwa. Saudara, disitulah awal mula gereja, ulang tahun gereja, dan gereja mulai tersebar ke seluruh dunia. Ya, kenapa? Karena pada saat itu para murid, 120 orang murid yang bertekun menantikan janji Bapa, karena Yesus mau naik ke surga, maka mereka bertekun di dalam doa. Maka pada hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, nah saudara, nanti kita akan pelajari, saudara, bahasa roh itu ada dua, glosolalia dan senolalia. Ya, nah pada hari Pentakosta itu bahasa roh yang senolalia. Artinya orang yang tidak bisa berbahasa Arab, orang yang tidak bisa berbahasa, saudara, Filistia, berbahasa yang memang kita nggak tahu bahasanya, namun dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga saudara, orang Yahudi yang berkumpul pada waktu itu dari seluruh dunia yang ada di Yerusalem, mereka mendengarkan khotbah, saudara, ya, para murid, dia berkata-kata dalam bahasa roh, saudara, sehingga mereka mengerti.
Dan pada saat mereka mengerti, mereka bertobat. Padahal waktu itu saudara begitu banyak. Ya, coba saudara kita akan Kisah Rasul ya. Yang tadi saudara kasih tanda Yohanes pasal yang ke-14 tadi ya. Ayo kita baca Kisah Rasul. Ini senolalia ya, yaitu bahasa roh yang memang saudara kita nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba berbahasa Inggris. Orang yang Yahudi yang saat itu dia ada, bangsa-bangsa lain, mereka mengerti ya. Nah coba saudara kita akan lihat ya apa yang terjadi saudara di hari Pentakosta. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 4. Yuk. Ayat yang kedua dulu ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka sama-sama baca 2-3. Penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini senolalia ya. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Coba ayat yang ke-8 kita melangkah. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama 2-3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, kita orang Media, ini bangsa Yahudi yang sudah menyebar. Mereka berkumpul di Yerusalem sehingga mereka mengerti bahasa mereka masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan katakan sebelum naik ke surga, Yesus bilang apa? Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Nah, disitulah dimulai para murid dipenuhi dengan roh Tuhan dan mereka menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Buktinya apa? Pada saat itu di Yerusalem berkumpul segala bangsa yang ada di muka bumi, saudara. Dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nggak mungkin. Ini orang-orang yang biasa ya, mereka nelayan, mereka orang-orang biasa yang tidak mengerti bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Namun dikatakan, saudara, ya kita orang Parsia, ayat yang ke-9, ayo kita baca sama-sama 2-3. Kita orang Parsia, kita orang Media, ini bangsa-bangsa lain, saudara, ya. Elam, penduduk Mesopotamia, kita orang Yudea, ini bahasanya beda-beda semua, saudara. Kapodokia, Pontus dan Asia. 10. Kita orang Frigia, kita orang Pamfilia, kita orang Mesir, kita orang-orang Libya yang berkata dengan Kirene, kita pendatang dari Roma. Terus lagi, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, kita orang Kreta yang berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ya, oh maaf saudara, kita orang Kreta dan orang Arab ada saudara. Ya, berarti saudara, ya mereka tentu mereka bersaksi tentang Allah. Kalau Allah tentu sebutannya adalah, nah saudara ya, berarti yang dimaksud Allahnya orang Arab itu adalah siapa? Yesus, saudara. Ya, karena agama Kristen itu sudah ada, saudara, itu 1600 tahun sebelum agama yang lain, agama Yahudi. Jadi mereka bersaksi, saudara, ya, tentang siapa? Tentang Yesus. Sehingga Injil itu mulai menyebar ke seluruh dunia dan sampai akhirnya ke bangsa Indonesia kita, ke seluruh dunia. Dan kita percaya itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Amin. Karena mereka 120 orang murid yang berkumpul di Yerusalem, mereka adalah orang biasa. Nah, bagaimana Allah bekerja? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Lebih baik aku pergi kepada Bapa. Ya, karena kalau Yesus nggak pergi, Roh Kudus itu nggak akan dicurahkan. Kalau Yesus ada di muka bumi dalam tubuh manusia, maka apa saudara? Dia hanya berada di tempat dia saat ini berada karena dibatasi dengan tubuh manusia. Injil itu nggak bisa menyebar, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara dikatakan, aku akan berikan kepadamu penolong yang lain. Amin.
Ayo kita kembali lagi ya. Nah, saudara, penolong yang lain dikatakan aku yaitu siapa? Yesus ya. Akan minta kepada Bapa. Bapa itu pribadi Allah Tritunggal yang pertama, pribadi yang pertama. Aku Yesus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Bapa, Anak. Amin. Nah, kemudian dikatakan dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus. Roh kebenaran. Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Nah, dikatakan aku akan beri penolong yang lain supaya apa, saudara? Dia akan menyertai kamu. Dan akan diam di mana, saudara? Coba. Allah Bapa itu di surga jauh, saudara. Makanya Yesus bilang, kamu sebut Allah itu gak usah Allah, kayaknya jauh banget. Sebut Allah itu Bapa aja. Amin. Makanya murid Yesus bilang apa? Tuhan ajarkan kami berdoa. Oke, aku ajarkan. Pertama apa? Bapa kami yang di surga. Berarti kalau kita sebut Bapa kita yang di surga, saudara, itu hubungan antara Bapa dan Anak itu dekat. Amin. Tapi yang jadi masalah kalau gambar Bapa itu rusak. Karena iblis itu yang pertama, dia mau merusak gambar Allah. Lewat apa? Lewat, saudara, kepala keluarga. Makanya, saudara, dikatakan pelayanan akhir zaman, dikatakan aku akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Tuhan ingin memulihkan gambar Allah yang rusak. Nah, kalau seorang anak dia punya bapak yang baik, dia akan lebih mudah mengenal Allah Bapa yang di surga sebagai Bapa. Tetapi kalau dia nggak punya gambar Bapa yang baik, yang jelek bahkan, saudara. Bahkan ada seorang Bapa yang menghamili anaknya sendiri. Sulit dia memanggil Allah sebagai Bapa. Betul apa enggak, saudara? Betul? Susah. Makanya mereka punya kepahitan dengan bapak-bapak, sehingga, saudara, ada yang menikah secara lesbian. Nggak mau nikah. Kenapa? Bapak saya itu jahat, keras orangnya, bahkan ada yang memperkosa anaknya sendiri. Nah, saudara, karena itu Tuhan mau memulihkan gambar Allah yang rusak. Amin. Bapa di surga itu di surga. Ya. Kemudian Yesus Allah yang menyertai kita. Immanuel, katakan sama-sama Immanuel. Allah beserta kita. Yesus juga adalah Allah. Kemudian saudara, Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ya. Nah, saudara, coba kita slide-nya selanjutnya. Ya. Nah, kata penolong yang lain itu dalam bahasa Yunani adalah Alas Parakletos. Parakletos itu adalah penolong. Katakan sama-sama, penolong. Ya, bisa berarti penghibur. Ya, jadi kalau di Alkitab ada dikatakan penolong, ada dikatakan penghibur. Itu tugasnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa sebelum naik ke surga kepada para muridnya, kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Yesus yang berdoa syafaat di surga buat saudara dan saya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia berdoa juga buat kita, dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi alos itu artinya adalah penolong. Katakan sama-sama, penolong. Yang kedua apa? Penghibur. Nah, penghibur yang sejati. Kalau saudara dalam keadaan susah, makanya saudara pada saat penyembahan, orang yang punya beban yang berat itu begitu cepat dia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Wah, dia berbahasa roh. Nanti kita akan perhatikan ada bahasa roh yang senolalia, ada yang glosolalia, yang memang gak dimengerti oleh dirinya sendiri. Perkataan itu perkataan surgawi, saudara, yang juga tidak yang dimengerti oleh saudara orang yang mendengar. Tetapi tujuannya adalah membangun diri sendiri, ya. Sehingga wah, dia sampai nangis. Kalau orang Pentakosta yang lama dia sampai gebrak-gebrak meja, saudara. Wah. Sehingga saudara itu apa? Ada gempa gitu kan. Makanya dibilang ini Quakers itu saudara ada gempa. Wah, earthquake, saudara, gempa. Ya. Tapi kenapa dia bisa kayak wah beronta-ronta? Karena
kedagingannya itu berontak sebetulnya. Makanya kalau saya perhatikan orang-orang yang wah makin tinggi, kenapa? Karena dagingnya kuat dia berontak, tapi Roh Kudus sudah mulai bekerja dalam hatinya. Amin. Tapi kalau orang yang memang sudah berdoa, wah itu semakin lama itu bahasa rohnya itu kedengarannya luar biasa, memberkati. Amin. Nah, saudara perhatikan ya, alos itu adalah yang lain dari jenis yang sama. Nah, lawannya adalah heteros. Coba baca saat situ saudara 23. Heteros itu artinya yang lain juga, tapi jenisnya berbeda. Kalau alos itu yang lain tapi jenisnya sama ya. Nah, umpama itu saya ada gambar botol aqua ya. Nah, kalau saya minum botol aqua habis aquanya, kemudian saya minta lagi, coba minta yang lain, dikasih botol aqua lagi, berarti itu alos. Berarti apa? Alos. Yang lain tetapi sama ya, jenisnya sama. Tapi kalau ada yang kasih Coca-Cola, nah ini cuma gambaran saudara, berarti yang lainnya itu berbeda. Nah, artinya yang lain itu ya saudara tetap pribadinya 3 tetapi hakikatnya satu. Artinya walaupun Roh Kudus itu lain, beda dengan Yesus itu berbeda dengan Bapa, namun ketiganya itu dia Allah. Bapa itu Allah, amin. Yesus itu Allah, kemudian Roh Kudus itu Allah. Namun ketiganya itu dikatakan satu. Katakan sama-sama satu. Ya, tidakkah dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, tidakkah kau tahu bahwa Allah itu Esa, Ehad. Kalau Esa itu saudara satu dalam arti kesatuan. Ya, bukannya Yahad. Kalau Yahad itu satunya ya satu, tapi kalau Ehad itu satu kesatuan. Sama seperti suami istri, mereka bukan lagi 2, tetapi mereka satu. Artinya satu kesatuan. Ditambah lagi punya anak, suami, istri, anak 3, tapi mereka satu, one family. Betul apa enggak? Satu keluarga. Ya, saudara, itu bicara tentang kesatuan ya. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Katakan sama-sama, satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Kalau Yesus bicara tentang penolong yang lain malaikat, itu bukan alos. Yang lainnya berbeda. Ya, kan Allah pernah ngutus malaikat, betul apa enggak? Gabriel kepada siapa? Maria. Diutuslah malaikat, malah Yahweh diutus. Nah, yang lainnya itu malaikat, tetapi heteros, artinya yang lain yang berbeda. Tetapi kalau Roh Kudus, dia yang lainnya tetapi tidak berbeda, hakikatnya sama. Berarti Roh Kudus itu juga adalah Allah. Katakan, Yesus itu adalah Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, nah firman itu dalam bahasa Ibrani adalah Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Kalau akhiran itu di belakangnya, berarti menunjukkan jamak. Katakan sama-sama, jamak. Nabi. Kalau banyak nabi, nabiin. Berarti kalau Elohim, berarti di situ kata Allah mengandung Tritunggal. Allah Tritunggal. Ya. Nah, saudara, pada waktu Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Maka Bapa di surga berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus bagaikan burung merpati, dia turun ke atas Yesus. Jadi Roh Kudus itu bukan burung merpati, gambarannya, lambang. Kenapa dijadikan lambang burung merpati? Yang pertama adalah kudus. Katakan sama-sama, kudus. Colek di kanan, karena itu mesti hidup kudus. Amin. Amin. Ya, kalau
Yang kedua, burung merpati nggak ada empedunya. Merpati yang suka burung. Merpati nggak ada empedu. Ya, berarti nggak ada kepahitan. Suling kiri kanan, jangan suka kepahitan. Amin. Itu gambaran, bayangan. Amin. Jadi kalau di gambar itu apa itu burung? Nah, saudara bisa tahu kan? Kemudian lambang yang berikutnya pada hari Pentakosta apa? Api. Betul Pak? Ya, yang bertebaran. Api itu bicara tentang penyucian. Katakan sama-sama, penyucian. Yang kedua, api itu bicara tentang spirit, semangat. Jadi kalau gereja itu ada Roh Kudus, maka saudara pujiannya bersemangat, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Amin. Antusias dari kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Allah. Artinya apa? Antusiasnya bukan dari kita, wah karena banyak uang saudara, wah kita baru gajian, ayo wah saudara. Tapi kalau semangatnya dari Roh Kudus beda. Saudara begitu banyak masalah, saudara nggak punya duit, tapi Roh Kudus menjamah, ada sukacita, ada damai sejahtera, semangat, saudara. Amin. Nah berarti apa? Dari dalam, entheos. Ya, amin. Nah, saudara akhirnya kita mengerti siapa itu Roh Kudus. Ya, Allah orang Kristen itu bukan tiga, tetapi satu. Artinya satu kesatuan. Sama saya dengan istri dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu. Pribadinya sama apa enggak? Beda. Tapi di hadapan Tuhan kita semua adalah satu. Amin. Ya, terus lagi. Yuk. Kisah para Rasul 1. Ayo kita baca ayat yang ke-6. Kisah Rasul 1 ayat 6. Yuk. Kita baca 6 sampai 8. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus, tetapi kamu akan terima kuasa dunamos, ya. Kamu akan terima kuasa exousia, ya, dan dunamos, ya. Artinya kuasa power dan exousia, ya, punya wewenang. Terus ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, seluruh dia, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka tersebarlah berita Injil. Amin. Ya. Nah, terus lagi saudara. Ayat yang ke-9. Ayo, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Siapa ianya? Yesus. Makanya bulan Mei ini kita merayakan 2 hari raya, yaitu hari kenaikan Yesus kemana? Ke surga. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Sama gak Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih dengan kenaikan Yesus Kristus? Ada yang sama, ada yang beda. Samanya memang bahwa Isa dilahirkan dari Rohullah, dari Roh Allah. Isa itu adalah hakim dikatakan, ya. Tetapi bedanya dikatakan bahwa Isa itu anak Miriam, saudara Harun. Beda. Harun itu berapa ratus tahun sebelumnya, zaman Musa. Tapi kalau kita, saudara apa? Yesus anak Maria. Zamannya beda jauh. Kemudian yang kedua, Isa itu dikatakan yang disalib itu bukannya Isa, tapi orang lain yang digantikan. Kan ada yang seperti itu kan? Jadi kalau kita bilang, wah Isa Al-Masih, ada yang sama, ada yang beda. Tapi yang paling utama sekarang pemerintah, saudara sudah mengganti kalender kita, kenaikan Yesus Kristus. Nah itu yang tepat, saudara. Amin. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga mereka juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara tahu arti Kristus? Kristus itu dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Bisa artinya juru selamat, itulah raja yang diurapi, saudara ya. Bisa artinya saudara ya, orang yang memiliki otoritas.
Yang diurapi kalau zaman dulu itu saudara nabi, raja, dan imam. Nah, Yesus bilang apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bapa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsamu. Nah, berarti otoritas itu diberikan kepada siapa, saudara? Katakan sama-sama, kepada saya. Kepada gereja. Karena itu saudara nggak usah takut sama setan. Colek kiri kanan, nggak usah takut sama setan. Karena Tuhan bilang, jangan lewat kuburan numpang-numpang ya. Anak babi mau lewat. Ya, ya. Tuhan bilang, tanda-tanda ini menyertai orang yang mereka akan mengusir setan demi Yudas Iskariot kan dikasih termasuk 12 murid Yesus yang diberi kuasa untuk mengusir setan. Betul apa enggak? Betul. Tapi dia kenapa kemasukan setan ya? Kenapa kemasukan setan? Karena mamon. Kenapa? Hati-hati. Makanya Tuhan bilang di akhir zaman, menyembah Allah atau menyembah hanya demi 30 keping uang perak. Tapi itu dinikmati gak? Kan? Akhirnya digantung diri, tanahnya orang Yahudi juga, ahli Taurat gak mau terima. Makanya dibelikanlah tanah namanya Hakaldama, yaitu tanah darah. Jadi itu pekuburan yang sepi. Bahkan kematiannya dikatakan dia gantung diri, kemudian dia jatuh ke tanah dan seluruh isi perutnya tertumpah. Ya, karena itu saudara perhatikan, yang menentukan adalah garis akhir kita. Boleh kita dipanggil, tapi belum tentu dipilih. Boleh kita dipanggil dan dipilih seperti Yudas Iskariot, tetapi belum tentu setia. Colek kiri kanan, mesti setia. Amin. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Soleh kiri kanan, mesti setia. Amin. Apapun yang terjadi, mesti setia. Jangan karena pacar, jangan karena ekonomi, meninggalkan Tuhan. Ya, jangan jual keselamatanmu demi 30 keping uang perak. Ya. Nah, saudara, ya, dikatakan firman Tuhan katakan, ya, ketika mereka sedang menatap dia, ya, ke langit waktu ia naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang kalian, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Baca sama-sama yang keras, 2, 3. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sudah bawakan firman tentang rapture. Tuhan akan datang di angkasa menjemput kita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang itu orang Pentakosta, yang rindu bertemu di sana jauh di Buketi. Pasti nggak tahu saudara, karena dia diam-diam saja. Pertemuan yang pernah didengar dan tak pernah didengar adalah kehilangan. Saya bertemu di sana, pertemuan di udara. Amin. Ya. Jadi saat ini kita hanya menanti. Tetapi dalam penantian, saudara harus menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, saudara harus dipenuhi dengan Roh Tuhan. Pada saat Petrus dipenuhi dengan Roh Tuhan, dia bukan orang yang penakut lagi yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia berkobar-kobar memberitakan Injil. Bahkan dia rela mati nih. Saudara, disalib, diterbalik, saudara. Dia menjadi orang yang berani. Saudara, karakter kita akan berubah apabila hidup saudara dan saya dipenuhi dan kuasai oleh Tuhan. Amin.
Pengalaman saya pribadi, Tuhan ubah saudara. Ya, jadi hamba Tuhan, berubah hidup. Dari yang tadinya ulat yang menjijikkan, kemudian diproses menjadi kupu-kupu saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam, ya, saudara kepompong kita kan nggak tahu, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Sehingga saudara perubahan hidup Tuhan kerjakan. Sehingga sampai saat ini saya setia melayani Tuhan. Amin. Dari hidup yang tadinya rusak, yang hidup dalam dosa, dinasihati orang tua nggak bisa, saudara. Berbuat yang baik, pengen buat yang baik tapi nggak mampu. Ya, kan dengan kekuatan manusia nggak bisa, itu kuasa dosa. Ya, nggak mungkin saudara. Karena gaya gravitasi selalu apa yang kita lempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Itu yang namanya kuasa dosa. Tapi ada yang namanya hukum aerodinamis. Tadi kan hukum gravitasi. Ada yang namanya hukum aerodinamis. Saudara, pesawat terbang itu saya mau tanya, ada yang berpuluh-puluh ton nggak saudara? Ada berpuluh ton. Ya, dia mengangkat penumpang yang begitu banyak dan beratnya luar biasa. Semua dimasukin dalam pesawat terbang semua. Tapi kenapa dia bisa naik terbang? Luar biasa gak? Ya, nah itulah yang namanya Roh Kudus. Ya, sehingga kita dimampukan hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Apalagi orang yang biasanya hidupnya menyembah. Wah saudara, dia udah gak suka lagi hidup di duniawi saudara. Ya, bukan dengan dia tahan gak buat dosa, bukan dengan kekuatan, tapi memang selera itu udah gak ada. Kalau Roh Kudus ubahkan hati saudara, selera akan dosa itu sudah hilang. Yang ada saudara mau ke kamar selalu mau menyembah Tuhan. Amin. Tapi seringkali Tuhan memakai segala cara membuat saudara dan saya bertobat. Karena seringkali manusia tidak sadar akan dosanya. Ya, dia dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, nah saudara perhatikan ya. Yang terpenting adalah penuh dengan Roh Kudus. Coba sama-sama baca 2, 3. Yang terpenting apa? Penuh dengan Roh Kudus. Berarti kalau terima Roh Kudus adalah terima kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan terima kuasa. Sehingga khotbah kita menjadi khotbah yang hidup, pelayanan kita menjadi pelayanan yang hidup. Makanya saya bilang ya sama anak saya, kamu kalau nggak bisa terlalu pintar pun main keyboard atau main drum, gak apa-apa. Yang penting kamu persekutuan kamu dekat sama Tuhan. Pelayanan kamu di musik itu bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Waktu saya pelayanan di Toraja, saudara saya 8 kali bolak-balik Toraja sama orang Korea diajak. Itu satu tim, itu ada guru Yamaha, guru main piano. Tapi kenapa saya yang selalu ditunjuk saudara? Karena pada saat bermain, wah kita lihat saudara, jiwa-jiwa pada nangis dan hancur hati. Mereka dipenuhi Roh Kudus, bertobat, anak-anak muda khususnya. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena sambil menyembah. Sambil menyembah. Dan pada saat mereka dilawat oleh Roh Tuhan, sukacita melimpah. Amin. Saudara mau dilawat oleh Tuhan? Amin. Saudara mau dipenuhi oleh Roh Tuhan? Amin. Ya, khotbah yang lalu kan dilihat satu penglihatan bahwa air keluar dari mana? Lupa lagi. Air keluar dari mana? Yeskel? Dari bait Allah. Bait Allah gambaran siapa? Air mengalir. Kemudian begitu diukur sama Yeskel, tingginya sampai mata kaki. Bicara tentang lahir baru. Itu awal Roh Kudus menjamah saudara. Dia mengalir. Kemudian mulai diukur lagi, air itu tambah dalam. Sampai ke mana? Selutut dulu dong, lutut. Lupa ya. Lutut. Berarti orang yang sudah lahir baru, dia suka berdoa. Colek kiri kanan, suka berdoa. Betul. Benar.
Wah, kok penyembahan sih? Pantatnya udah mulai kok nggak selesai, saudara. Nah, sampai di lutut. Terus naik lagi sampai kemana? Bicara apa pinggang? Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Bicara tentang melayani. Amin. Melayani bukan hanya di gereja. Lihat teman kantor dia lagi murung, cuek aja. Enggak, samperin, saudara. Kamu ada urusan apa? Ada masalah. Dia mulai cerita. Saudara mulai sharing. Setelah itu saudara mulai berdoa. Itu namanya pelayanan. Soleh kanan, itu namanya pelayanan. Saudara nggak bisa musik nggak apa-apa, nggak bisa WL nggak apa-apa, nggak bisa bawa firman nggak apa-apa, tapi jadi berkat di luar, jadi saksi di luar. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Mulai dari keluargamu, karena saudara, pemulihan dimulai dari diri sendiri. Saat Tuhan mulai ubah hidup kita, maka Tuhan mulai ubah keluarga kita. Sudah Tuhan ubah keluarga kita, Tuhan mulai ubah gereja kita. Jadi jangan senang dulu kalau ada jemaat baru, saudara. Kalau keluarganya berantakan, dia akan bawa ke tempat ini, kecuali dia mau dipulihkan. Amin. Kecuali dia mau bertobat. Setelah saudara jadi berkat, saudara dalam gereja, saudara jadi berkat, saudara kemana? Nah, setelah sampai di pinggang kemana, saudara? Wah, tambah tinggi, menjadi sungai, airnya dari sungai. Wah, berarti apa? Penuh dengan Roh Tuhan. Kalau sudah perhatikan di tempat ini, menyembah di sini masih bahasa manusia. Rasul Paulus bilang, aku menyembah dengan akal budiku. Itu penyembahan yang biasa kita sembah. Tetapi aku juga menyembah dengan rohku. Aku memuji dengan akal budiku, tapi aku juga memuji dengan rohku. Roh itu yang paling dalam. Seringkali kalau di kamar saudara, anak saya tahu, lama saya keluar dari kamar lama. Yang penting modalnya saya gitar. Kalau nggak ada gitar, ada sembahyang. Itu 32 lagu. Itu sudah di-sharing di jemaat. Dari mana? Hasil penyembahan. Dan nggak langsung saya kasih ke jemaat, masih berbulan-bulan saya nyanyikan. Jadi berkat buat diri sendiri. Mulai di-sharing. Masih banyak yang lagu yang belum dinyanyikan, masih. Tapi dalam penyembahan saya nggak pernah saya jarang nyanyikan lagu orang lain. Tapi yang saya nyanyikan adalah apa yang Roh Kudus kasih, berupa inspirasi, kata-kata yang membangun diri saya sendiri. Pertama dalam bahasa roh, kemudian dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, saudara, itulah penyembahan yang paling dalam. Amin. Karena kenapa? Saudara belum terbiasa menyembah di dalam roh. Karena Yesus bilang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Bagi setiap orang yang haus dan yang percaya. Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau dengan bahasa akal budi 5 menit doamu habis. Betul? 10 menit paling banter. Setelah itu bosan. Betul apa enggak? Tapi kalau dengan bahasa yang baru, yang tidak kita mengerti, ada 2, sonolalia dan glosolalia. Ya, memang ada orang yang anti, saudara. Ya, tapi dalam penyembahan saya suka menggabungkan antara senolalia dan glosolalia, bahasa yang dimengerti dengan yang tidak mengerti. Tapi saya tahu Roh Kudus menuntun. Ya, dan tandanya apa? Rohani kita dibangun kuat. Amin. Ya. Nah, saudara, tanda awal bahasa roh adalah, saudara, tanda awalnya orang yang penuh dengan roh adalah apa, saudara? Bahasa roh. Ya, bahasa roh dialami pada hari Pentakosta. Katakan sama-sama, pada hari Pentakosta. Itu senolalia. Katakan sama-sama, senolalia. Karena mereka berkata dalam bahasa-bahasa yang ada di bumi, betul ya? Karena jadi saksi itu akhirnya menyebar Injil semua.
ke seluruh dunia. Walaupun mereka nggak tahu bahasanya, tapi begitu mereka udah selesai, mereka tanya, ya, kok kamu bisa bahasa Arab? Ya, saya juga nggak tahu bahasa Arab. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Menceritakan tentang apa? Tentang kebesaran Allah, memuliakan Allah. Amin. Nah, terus lagi saudara perhatikan, ya, bahasa roh dialami juga pada orang Samaria yang percaya. Ayo kita baca Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 15. Yuk, itu Rasul. Saat Filipus dia menginjil di Samaria, kemudian Rasul Petrus dan Yakobus mendengar bahwa kota Samaria telah menerima Injil Tuhan, maka Petrus dan Yohanes datang ke situ. Ya, ke Samaria. Ayo 15 kita baca. 2-3. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh apa? Beroleh Roh Kudus. Terus lagi, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan. Jadi ada baptisan air, baptisan Tuhan Yesus, tapi ada baptisan Roh Kudus. Nah, kalau dibaptis dengan Roh Kudus artinya kita tenggelam, ya. Artinya Roh Tuhan itu menguasai hidup kita. Kalau zaman perjanjian lama, orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan itu hanya nabi, imam, dan raja. Tetapi melalui nabi kitab Yoel mengatakan bahwa pada akhir zaman dikatakan mereka semua akan kupenuhi dengan Rohku. Amin. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Yang namanya manusia dia siap. Yang penting haus akan Tuhan. Katakan sama-sama, haus akan Tuhan. Beda loh saudara, kalau hidupmu berubah. Mereka berdoa bersama-sama. Dan apa doanya? Tuhan berikan aku roh keberanian untuk memberitakan Injilmu. Dan kemudian saat itu Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Amin. Saudara haus akan Tuhan? Ya. Jadi saudara baca firman, berdoa, itu sudah menjadi gaya hidup kita. Kalau orang saudara dia udah terbiasa hidup mendengarkan firman, begitu dia nggak dengar firman, kayaknya hati itu gersang, saudara. Hati itu kering. Betul apa enggak? Ada jam-jam doa, ada jam-jam kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh rohani kita. Bukan hanya sekedar hari Minggu, saudara. Bukan sekedar itu. Hari Minggu itu ditujukan supaya saudara melakukan apa yang harus saudara lakukan setiap hari. Bergaul intim dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau Roh Kudus itu menggerakkan dalam hatimu, ayo kamu doa. Ah Tuhan, nanti aja. Kalau dia bilang nanti, pasti nggak jadi, saudara. Betul apa enggak? Saat rohmu dia berteriak, ayo kamu doa, kamu udah kurang doa ini. Ah Tuhan, saya lagi sibuk Tuhan. Kalau itu didiamkan, itu namanya mendukacitakan Roh Tuhan. Yang kedua, setelah terus-menerus mendukacitakan Roh Tuhan, yang kedua memadamkan Roh Tuhan. Jadi ibadahnya nggak semangat lagi. Yang penting hari Minggu, ya udah kita ibadah. Berdoa, yang penting berdoa. Padahal kekristenan itu bicara tentang relationship antara hubungan anak dengan Bapa. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Nggak ada agama lain yang seperti itu. Maka Yesus bilang, panggil Allah itu Bapa, sehingga kita merasa kita dekat. Percaya Yesus menyertai, Immanuel. Amin. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus ada dalam hidupmu. 3 pribadi Allah menyertai kita. Kita nggak akan goyah, saudara. Katakan sama-sama, kita nggak akan goyah. Makanya saya heran kalau orang Kristen tetap putus asa, patah semangat.
hidup dalam dosa, karena dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih duniawinya masih kuat. Dia pikir itu membahagiakan dia, tapi enggak. Yang paling membahagiakan kalau rohmu di dalam itu ada damai dan sukacita yang hanya bisa dikerjakan oleh roh Tuhan dalam hidup kita. Sesusah apapun saudara bisa tenang walaupun di tengah badai. Amin. Sesusah apapun saudara gak akan pernah tergoncang mendengarkan orang lain yang melemahkan iman. Gak, saya punya firman. Roh Kudus menuntun hidup saya. Gak gampang terpengaruh dalam dosa. Amin saudara. Saya mau saudara kuat semuanya. Ya, apalagi menjelang akhir zaman Tuhan sudah mau datang. Saya mau yang kedua, Tuhan mau saudara jadi saksi Tuhan. Saudara dipenuhi dengan kuasa. Ya, saudara karunia Roh Kudus itu macam-macam. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan roh. Kita bisa tahu ini orang bohong apa enggak, ini roh jahat atau bukan. Kita perlu itu saudara, karunia musisat. Kita perlu. Rasul Paulus, saudara, Rasul Petrus, mereka nelayan tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuh. Saudara, lumpuh sejak lahir. Membangkitkan Dorcas, saudara, dalam nama Yesus, sembuh. Bangkit. Ada kuasa. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa roh Tuhan ada pada kita. Ada kuasa. Amin. Jangan pernah dikalahkan oleh setan saudara hidup. Biar roh Tuhan menuntun saudara, menguasai hidup. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar. Jadi gak mungkin bertentangan. Kalau roh Tuhan itu bicara dalam hati, dia harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ada orang, wah Tuhan bicara sama saya gini. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketiganya tidak mungkin bertentangan. Amin. Ya. Saudara haus lapar akan Tuhan. Setiap hari cari Tuhan. Nanti lihat perbedaannya, perubahan hidupnya beda pasti. Orang yang bertekun dengar firman Tuhan duduk di sebelah kanan. Orang yang jarang-jarang duduk di sebelah kiri. Nanti lihat hasilnya 1 tahun aja saudara. Pasti beda. Betul apa enggak? Pasti beda. Karena kita nggak mungkin bisa mengubah hidup kita. Hanya firman dan roh Tuhan yang bisa mengubah. Betul? Bahkan seringkali kita saudara, kita lihat Rasul Paulus itu dari orang penganiaya, tapi dia bisa berubah jadi pembela Injil. Luar biasa. Siapa yang mengubah? Saat Yesus bicara dirinya. Dan dikatakan kepada Ananias, layani itu Saulus, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Pelayanan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah saudara, Cornelius juga, ya, itu seorang yang non Yahudi. Saat Petrus berkhotbah, maka Roh Kudus itu turun. Jadi nggak usah harus ditumpang tangan. Makanya saya bingung juga waktu kemarin tumpang tangan. Gereja kita kecil, duduknya rapat-rapat saudara. Diundang ke depan, ini udah sempit semua. Gimana itu? Betul? Ya, sibuk. Artinya pengen sih saudara semua dilayani. Tapi memang keterbatasan tempat kita. Tapi kalau hati yang haus, saudara nggak usah ditumpang tangan sama hamba Tuhan. Tuhan sendiri tumpang tangan kau. Dan kau dipenuhi dengan roh Tuhan. Coba Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 44. 10 ayat 44. Ya. Ya, ketika Petrus sedang berkhotbah ya. Ayat 44 kita baca 23. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang berkata, pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari kalangan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus
dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Jadi saudara, bahasa roh termasuk salah satu dari karunia roh. Ya, nanti kita akan perhatikan. Ya, kita baca apa itu karunia roh. Pemberian yang cuma-cuma. Ya, terus lagi ayat 46. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Yuk, slide-nya. Ya, saudara perhatikan di sini ada faedah bahasa roh, tanda awal baptisan Roh Kudus itu bahasa roh, ya. Yang kedua adalah membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Ya. Kalau nubuat itu membangun jemaat, nubuat itu bahasa yang bisa dimengerti, ya. Tapi bahasa roh di sini adalah bahasa roh yang namanya glossolalia, yang tidak bisa dimengerti, ya. Sama seperti yang dialami oleh Cornelius tadi, ya. Ayo 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ingat, dia tidak berkata-kata kepada siapa? Dia nggak ngomong sama manusia, ya. Tetapi dia berkata-kata kepada siapa, saudara? 2-3. Oh, berarti dia ngomongnya sama Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu udah mulai melawan saudara, nggak usah peduli. Orang lain nanti malu. Yang kedua takut, nggak usah takut. Karena tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Amin. Gak mungkin salah itu, saudara. Dan tandanya adalah saudara dilahir barukan, mengalami perubahan hidup. Yang diubah, yang pertama apa? Hati. Katakan sama-sama, hati kita. Tuhan di Yesaya dikatakan, aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Itu pekerjaan Roh Tuhan. Amin. Terus lagi 2-3. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal yang rahasia. Kita nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti. Apalagi kalau yang bebannya berat. Ada perkataan yang nggak bisa diucapkan dengan bahasa manusia, karena begitu dalam. Ya, makanya ada yang melengking, saudara, kan dia punya pergumulan. Ada, tapi perlu tenangkan, ya, sehingga didengarnya juga, ya, saudara. Terus lagi 3. Ayo 2-3. Tetapi siapa yang berbuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati dan berarti kalau bernubuat itu bahasa yang bisa dimengerti, ya. Sehingga dia membangun, menasihati dan menghibur. Bernubuat itu hanya 3, membangun, menasihati dan menghibur. Nah, bukan bilang, wah nanti Tuhan Yesus pada bulan September akan datang. Wah, itu bukan bernubuat, lubuat, saudara. Ya, itu lubuat. Itu bukan bernubuat, lubuat. Yesus sendiri nggak tahu, betul? Kalau kita tahu, makanya Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga. Karena kapanpun Tuhan bisa datang, betul? Atau Tuhan panggil kita, itu juga hal sama, ya. Nah, dikatakan, ya, 4. Ayo kita baca 2-3. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dia membangun. Iya. Gimana membangun jemaat kalau kitanya sendiri gak kuat? Ada orang yang anti bahasa roh. Yang penting saya buat aja. Itu lu buat. Bagaimana bisa membangun jemaat kalau diri sendirimu tidak terbangun? Bangun dirimu sendiri dulu lewat berkata-kata dalam bahasa roh. Karena dikatakan membangun diri sendiri. Dia berkata-kata kepada Allah. Nanti Allah kasih pesan sama kita. Apa yang harus kita bangun jemaat? Menasihati, membangun, dan jadi ada inspirasi yang Tuhan kasih. Begitu kita mulai mengucapkan, karena iman kita terbangun, maka saudara kita ucapkan, dan terus Roh Kudus itu memberikan perkataan untuk membangun jemaat atau mengingatkan firman yang kita udah dengar, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Ya,
Jangan takut sebab Allah menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Dia Tuhan Allahmu. Nah, saudara, itu perkataan firman. Ya, tapi perkataannya itu berbobot, yang menyadarkan, yang membuat orang itu bertobat, menginsafkan kita akan dosa. Amin. Sampai sejauh ini saudara mengerti atau tidak? Paham? Oke? Ya, jangan bilang anti. Soalnya ada yang anti juga, saudara. Ya, tapi ada yang berlebihan. Sehingga ngeroh katanya, saudara. Sehingga semua ketawa, hahaha, holy laughter, ketawa semua. Itu nggak boleh dibuat. Amin. Nah, nanti kalau saudara penuh dengan roh, bergaul intim dengan Tuhan, saudara bisa bedakan ini bukan dari roh Tuhan. Ini bercampur dengan roh manusia. Tujuannya apa? Pengen pamer, kemuliaan diri sendiri. Kalau nggak ada sesuatu yang membangun, itu bukan dari roh Tuhan. Tapi kalau yang menyadarkan akan dosa, semua orang di tempat ini dilawat oleh Tuhan, bertobat, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang jadi pertanyaan, saudara mau dipenuhi roh Tuhan atau roh jahat? Tubuhmu adalah bait di mana roh Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Amin. Dia berdoa syafaat bagi kita. Ya, amin. Ya. Nah, saudara, kita pasti menang. Kenapa? 3 pribadi roh Allah, 3 pribadi Allah menyertai saudara dan saya. Ya. Ya. Nah, itu aja. Oke. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya. Di dalam 1 Korintus 14, coba ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat 15. Yuk, kita baca sama-sama. 2-3. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal. Nah, kita di gereja ini kebanyakan cuma akal budi. Berdoa dengan akal budi. Oke, saya bilang dalam doa pelayan Tuhan, ayo kobarkan. Yang sudah diurapi, dipenuhi dengan roh Tuhan, kobarkan. Gak usah malu, yang penting membangun diri sendiri. Amin. Aku akan berdoa dengan rohku, aku berdoa juga dengan akal budiku. Terus lagi, 2-3. Aku akan menyanyi dengan dan memuji dengan rohku. Aku memuji juga dengan akal budi. Jadi kalau saya penyembahan, saudara, nggak selalu semua bahasa roh. Enggak. Tapi ada bahasa manusia. Tapi saat saudara saya mau menyembah dalam roh. Ada yang menyembah juga dengan akal budi, bahasa manusia. Tapi saudara, itu digerakkan oleh roh Tuhan. Hasilnya apa? Ada sukacita, ada damai. Katakan sama-sama, ada apa? Ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi saya nggak mau lihat di tempat ini, saudara, ya, yang hidupnya tidak lagi berubah. Ya, kita berubah karena kita mengundang roh Tuhan menjamah hati saudara dan saya. Amin. Ada pujian, Roh Kudus kau hadir di tempat ini. Nah, itu kerinduan, saudara. Itu saat saya menyembah, wah, di tempat ini Tuhan, Roh Kudus kau hadir. Kalau dia hadir, jangan didiamkan, penuhi. Roh Kudus kau hadir, penuhi kami. Amin. Nah, kalau sudah penuh, saudara, Roh Kudus kau hadir, jamah hati kami. Roh Kudus kau hadir, ubah. Dia mengubah hati saudara. Siapa yang mau berubah hidupnya? Ya, saudara, dengan kekuatan kita bukan. Ya. Terus lagi slide-nya. Ya, yang tadi ya, manifestasi bahasa roh, glosolalia, bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan atau mendengar.
Atau juga senogalia. Kisah Rasul 2 tadi ayat yang keempat dan ke-6 dan 7 dan seterusnya. Sama 1 Korintus 14 dan 22 tadi ya. Oke, terus lagi slide-nya. Tanda awal orang dipenuhi Roh Tuhan adalah berkata-kata dalam bahasa, dan buktinya adalah kuasa menjadi saksi Kristus. Terus lagi slide-nya. Bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Tuhan? Slide-nya. Sorry, kiri kanan. Bertobat. Saat Petrus berkhotbah dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kau memberi dirimu dibaptis. Supaya apa? Untuk pengampunan dosa. Jadi bukan dibaptis supaya bertobat, tapi baptisan itu adalah tanda pertobatan. Kalau saudara sudah bertobat, saudara dibaptis selam, artinya manusia lamamu mati, kemudian bangkit manusia baru. Ya, untuk bertobat untuk apa saudara? Untuk pengampunan dosa. Maka, ayo 23. Nah, kalau saudara mau dilawat oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang pertama menginsafkan kita akan dosa. Begitu saudara buka hati, Roh Tuhan mengingatkan kita akan dosa. Cepat minta. Yang pertama yang Tuhan kerjakan, Dia melahir barukan kita. Amin. Mengubah hidup kita sampai kau dipenuhi dengan Roh Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Terus lagi yang kedua. Yuk. Yohanes 7 kita baca. Yuk, Yohanes 7. 7 ayat 37, 38, 39. Yuk, kita baca ya. Sudah ketemu? Katakan amin. 23. Dan pada hari terakhir yang kepada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, datang pada Yesus. Kenapa? Tuhan yang membaptis kita dengan Roh Tuhan. Ya, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Ya, terus 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya apa? Akan mengalir aliran hidup. Katakan sama-sama, dari dalam hati. Mengalir apa saudara? Aliran hidup. Ya. Seperti keran yang dibuka aja. Kan udah ada aliran di dalam, saudara buka, keran langsung mengalir. Kalau udah Roh Tuhan itu mendorong saudara, jangan kita malu. Tinggal dibuka, berkata-kata dalam bahasa. Tujuannya apa? Membangun diri sendiri. Ya, saudara, dikatakan yang kedua adalah percaya Yesus. Ya, saudara, kenapa? Ya, karena Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang akan datang kemudian, Dia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Saudara, luar biasa. Ya. Yang pertama bertobat, yang kedua apa? Haus. Ya, terus yang ketiga berdoa terus memulih hidup kita. Ya. Yang ketiga percaya. Yang ketiga slide-nya. Katakan sama-sama percaya. Sama-sama baca 23. Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi pada saat aliran air itu mengalir, mulai setapak kaki, mulai mengerjakan kelahiran baru, kemudian mulai ke lutut, saudara mulai hidup mau dekat dengan Tuhan, lapar haus cari Tuhan, naik lagi ke pinggang, hidup saudara nggak lagi mementingkan diri sendiri, tapi saudara mulai melayani dan menjadi berkat. Katakan sama-sama, menjadi berkat. Sampai akhirnya kita tenggelam
hidup kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan yang menuntun saudara dalam seluruh kebenaran. Kita bangkit berdiri. Ya Yesus Tuhan, penuhi aku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Saudara yang mau hidupmu berubah, Engkau yang punya hati yang haus Tuhan, Engkau yang percaya Yesus adalah Tuhan, Dia membaptismu dengan Roh Kudus. Katakan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku, penuhi aku. Saudara miliki hati yang rindu. Ya Allah, ya Allah, setia. Oh, hanya Kau, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Katakan terus, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Roh Kudus, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Katakan terus dengan segenap hatimu, haus akan Tuhan. Dia haus dilawat oleh Roh Kudus, jamah aku Tuhan. Hanya Kau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Terus katakan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Ya Rabba, ya Rabba, penuhilah hidupku. Biarlah Kau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, Roh Kudus, Kau yang melawat setiap kami jemaat-Mu. Jamah setiap hati, ubah hidup kami. Katakan terus, penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang haus dipenuhi dengan Roh Tuhan, minta Roh Kudus urapi aku Tuhan, penuhi aku, penuhi. Ya Rabba, ya Ramana, ya Oh, ya Ramana, ya Rabba, penuhi setiap jemaat-Mu. Ya Rabba, ya Ramana, ya Kamu akan terima kuasa
dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, Allah setiap kami, ya rabaya, 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 dari dalam hatinya mengalir aliran sungai. Ya rabaya, 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 rabaya. Rohku yang berdoa bukan akal budimu. Aku berdoa dengan rohku. Aku berdoa dengan akal budiku. Ya rabaya, 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 rabaya. Aku mau memuji dan menyanyi dengan akal budiku. Aku menyanyi dan memuji dengan rohku. Ya rabaya, rabana yasi. Hanya Jamah hidup kami, jamah setiap hati kami. Ya rabaya, rabaya, rabaya terus. Ya rabaya, insafkan kami akan dosa. Sadarkan kami. Ya rabaya, rabaya, rabana sadiyara. Roh Kudus Tuhan hadir. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kurindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Jamahlah hidupku Tuhan. Jamahlah hidupku Tuhan. Kita menyembah saudara. Ya rabaya, rabaya, rabaraya. Kobarkan api rohmu. Ya rabaya, rabaya, rabaraya, ya rabaraya, ya rabaya, dari dalam hatinya akan mengalir. Ya rabaya, rabaya, rabaraya, aliran air hidup. Ya rabaya, rabaya, rabaraya, itu bahasa surgawi. Hanya Tuhan yang mengerti isi hatimu yang terdalam, yang terdalam. Ya rabaya, 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 rabaya. Oh, ya rabaya, rabaya, terima kasih Yesus. Terus menyembah. Ya rabaya, rabaya, lawan Roh Kudus setiap hati kami. Ya rabaya, rabaya, ubahkan setiap hati ini. Ya rabaya, rabaya, ya rabaya, 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 ya rabaya, 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 dari dalam hatinya, dari dalam hati itu mengalir, dari dalam hati, bukan dari pikiranmu. Ya rabaya, 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 dari dalam rohmu. Ya rabaya, 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 menyembah, terus menyembah. Ya rabaya, rabaya, ambil alih ya Tuhan setiap perkataan kami. Ya rabaya, kuduskan, sucikan. Ya rabaya, rabaya, ya rabaya, rabaya. Kudus Tuhan lawat setiap hati kami. Ya rabaya, 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 rabaya. Ya rabaya, ya rabaya. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dimerdekakan dari segala dosa. Ya rabaya, rabaya,
setiap hati yang terluka, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Roh Kudus Kau yang bekerja melawat setiap hati. Dan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kan ada kebangkitan. Amin. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan. Kan ada penuh di gereja kami, gereja kami. Kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berseru kepada Yesus. Diselamatkan, diselamatkan. Dan ada pemulihan di keluarga kami, di keluarga kami. Amin. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, berseru kepada Yesus. Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar di hidup kami, di hidup kami, di hidup kami, di hidup kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada siapa saudara? Kepada Yesus yang membaptis dalam Roh. Ya Rabba, ya Rabba, yang berseru, yang berseru, yang berseru kepada Yesus. Diselamatkan sekali lagi, yang berseru, yang berseru kepada Yesus. Biar setiap kami dilawat oleh Roh-Mu Tuhan, yang berseru pada Yesus diselamatkan, yang berseru pada Yesus diurapi dengan Roh-Nya. Kiara bayara manasadir. Biarlah hati yang haus akan Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kami. Biar kami tetap hidup dalam roh pertobatan di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup kami mulai dipimpin oleh Roh-Mu dalam seluruh kebenaran. Dan biarlah hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada kebangkitan yang besar. Ada pemulihan dalam hidup kami. Ada pemulihan dalam keluarga kami. Ada pemulihan dalam gereja kami. Ada pemulihan kepada bangsa kami. Dan itu dimulai dari hidup kami yang diubah. Itu dimulai dari keluarga kami yang diubah ya Tuhan. Itu dimulai dari gereja kami yang diubah ya Tuhan. Dan kami boleh berdampak sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan menyertai, menjamah setiap hati kami. Dan kami percaya hidup hari-hari hidup kami dituntun oleh firman Tuhan dan Roh Tuhan yang menguasai dalam hidup kami, yang menuntun kami dalam kebenaran, sehingga kami dimampukan untuk hidup kudus dan benar di tengah-tengah angkatan yang sesat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati kami. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan untuk saudara.